Kita ketemu lagi. Video kali ini kita akan review One Piece chapter 1154. Chapter dibuka dengan narator mengatakan kejadian 63 tahun yang lalu. Rekan Jarul yang masih hidup pada saat itu, dia bernama Jorul, dibunuh oleh seorang gadis muda meskipun hanya manusia. Dia telah musnahkan setengah desa raksasa. Dia adalah Carlotte Linin, dan dia dijuluki sebagai Big Mom, salah satu Yonko atau 4 Yonko sebelumnya Luffy. Tapi pada tahun yang sama, Elbaf digempur dengan rentetan bencana kebakaran, kedinginan, dan cuaca yang ekstrim merusak tanaman. Kemudian kita melihat Astrid yang sakit. Dia masih berbaring di tempat tidurnya. Dia mengatakan kepada penjaganya kalau ini semua salah anak itu. Astrid menyalahkan penjaganya karena tetap membiarkan dia tetap hidup sehingga seluruh negeri mendapatkan kutukan. Sang penjaga masih belum percaya dan berpikir kalau ini pasti kebetulan saja. Kita lihat, Loki masuk ke kamar ibunya melewati dinding hingga jebol. Seketika Astrid ketakutan, dia berteriak agar jauhkan dia darinya. Astrid menyuruh untuk segera memusnahkan mata monster bayi itu. Kita lihat, sang penjaga kesulitan menghentikan Loki yang ingin bertemu dengan ibunya, sedangkan Loki mulai menangis. Dengan terjadinya banyaknya bencana di Elbaf, terjadi peperangan internal karena saling memperebutkan makanan. Narator mengatakan orang-orang menyebut nama Elbaf seolah-olah itu adalah kerajaan yang bersatu, namun saat itu kepemimpinan dan ikatan internalnya sangat tipis. Pertempuran sipil sering terjadi di saat keadaan semakin krisis. Pertempuran semakin intens dan semakin banyak yang kehilangan nyawa, dan semangat rakyat sedikit demi sedikit mulai memudar. Kemudian ada salah satu raksasa di sana berkomentar soal kabar yang ia dengar bahwa di kastil ada seorang anak terkutuk telah lahir. Kita lihat wajah Hajrudin yang penuh khawatir. Kemudian orang itu berteriak kepada Hajrudin bahwa adiknya telah membuat negeri ini hancur karena kutukannya. Jadi orang itu berpikir agar Hajrudin harus bertanggung jawab dan menjadi tumbal. Terlihat Ida, ibu Hajrudin, membela anaknya kalau ini bukan salahnya. Tapi orang itu sudah tidak waras lagi. Dia langsung menjegram Ida dan akan menghajarnya. Hajrudin tidak tinggal diam. Namun beruntung Harlat datang tepat waktu. Dia langsung menonjok orang itu dengan keras, sehingga Ida dan Hajrudin langsung menangis di depan mereka. Akhirnya Harlat beserta rombongannya telah kembali di Elbaf dengan membawa banyak makanan dan bantuan untuk Elbaf. Narator melanjutkan bahwa Astrid terus mencela Loki bahwa kelahirannya telah membuat negara Elbaf. Dia telah selalu mengatakan itu hingga dia meninggal dunia. Di sini juga orang-orang percaya meninggalnya sang ratu penyebabnya kutukan sang pangeran itu. Sementara itu, Harlat dia terlihat senang dengan Loki. Sedangkan Loki, kita lihat matanya telah ditutupi perban. Di sini, Harlat tidak tahu yang sebenarnya tentang matanya, sehingga para pengawal mengatakan kalau Loki terlahir dengan penyakit mata. Harlat yang berpikir Loki tidak tersenyum sama sekali. Dia berpikir mungkin dia seperti ini karena baru saja ditinggal ibunya. Narator mengatakan di usia Loki yang saat ini usia baru beberapa bulan, Loki sudah menyerah pada kasih sayang. Kemudian diplomasi Harlat kali ini telah membuahkan hasil. Lalu di tahun ini musim dingin Elbaf telah berakhir. Di sisi lain Loki dirawat oleh pelayan pribadi, yaitu kakaknya Astrid. Di tempat lain, Hajrudin berbicara di depan ibunya kalau dia khawatir tempat ini dekat dengan dunia kematian. Ibunya menjawab tak perlu khawatir karena garis pantainya. Jadi binatang buas tidak akan sampai ke tempat ini. Kemudian 55 tahun yang lalu, Harlat berada di rumah Jarul. Pada saat itu, pada saat NC dan referee terjadi pembunuhan di sana. Kemudian Jarul berkata soal kisah satuan Palu Perang Galera. Jadi mereka adalah sekelompok pembuat kapal raksasa. Harlat berpikir itu hanyalah mitos. Tetapi Jarul menjelaskan kalau mereka itu nyata. Mereka benar-benar berkelana jauh keluar sana dan rutin mengirimkan surat ke Elbaf.
Jarul telah membaca surat terakhir dari mereka kalau mereka telah tertangkap. Di sana lebih 100 pejuang yang tertangkap termasuk raksasa kuno. Harlat bertanya, apakah ini semua ulah pemerintah dunia? Jarul melanjutkan, mereka menghadap musuh yang besar. Mungkin ini alasannya idealisme Harlat belum berhasil. Jarul mendengar rumor bahwa sebuah pasukan telah membeku di suatu tempat. Jadi Jarul berpikir dunia luar menganggap Elbaf adalah musuh, tapi Harlat tetap bertekad untuk melewati rintangan ini. Sementara Loki mulai tumbuh besar. Setelah Harlat kembali pergi ke dunia luar, para penduduk Elbaf khawatir lagi. Dia langsung menutup pintunya rumahnya karena takut dengan Loki. Kemudian 48 tahun hubungan antar desa di Elbaf semakin erat. Di sini rakyat Elbaf mulai yakin dan menyukai Raja Harlat, raja yang baik hati. Sementara Hajarudin terlihat sedih dan karena banyak yang mengatakan kalau dia adalah anak haram dibandingkan Loki. Kemudian suatu hari Loki membawa banyak binatang buas untuk menyerang desa karena terakhir banyak yang menghina dia. Mereka menertawakan yang lemah saat mereka melarikan diri. Tapi Hajarudin berdiri di depan Loki dan mengatakan dia menyebut ayahnya telah berusaha payah membangun desa ini. Loki menjawab kalau Hajarudin tidak pantas menyebutkan ayahnya sebagai ayah Hajarudin. Menurut Loki, ayahnya hanyalah orang bodoh yang mencoba bersikap baik pada serangga manusia. Hajarudin mengatakan lagi, jangan sombong karena tubuhnya lebih besar. Loki langsung menghantam Hajarudin dan mengatakan kalau dia berhak sombong karena dia adalah pangeran. Kemudian teman-temannya termasuk Gerd dan Gulbarg datang untuk membela. Di sini Loki kembali menghina Hajarudin kalau ibunya adalah darah yang kotor. Pengawal mengingatkan Loki untuk jangan melakukan itu. Loki terus melakukan kekacauan, tapi itu tidak membuat mengisi hati yang terluka. Di saat dia terjatuh ke dunia bawah, dia terlihat menangis lagi. Loki berkata, aku bahkan tidak bisa mati. Kemudian mengejutkan, datang beberapa seseorang bertemu Loki di sana. Kita lihat Sigi dan Shirohige. Jadi mereka adalah bajak laut Rox. Dan ini pertama kalinya kita melihat wajah Rox yang sebenarnya. Saat di referee sebelumnya, dia telah membunuh seorang laksamana angkatan laut. Kemudian dia menghilang tanpa jejak. Dan itu membuat pemerintah sangat marah. Dan Rox mendapatkan harga bounty yang besar. Rox bertanya kepada Loki, apakah di sini Elbaf? Dan apakah dia bisa bertemu dengan Harlat? Dan yang mengejutkan lagi di sini adalah Rox adalah ayah dari Kurohige. Dan berakhir chapter kali ini. Tidak disangka Rox adalah ayah Kurohige, pantas saja Kurohige memiliki ambisi yang sangat besar. Ambisi yang sama yaitu menguasai dunia seperti ayahnya. Dia ingin melanjutkan ambisi ayahnya. Sementara Loki dia semakin menggila, tapi meskipun begitu, dia masih belum bisa mengisi hatinya yang terluka. Mungkin di flashback ini kita akan melihat bagaimana Loki dikalahkan oleh Shanks. Mungkin saja. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1154. Dan sampai ketemu lagi dari manga chapter One Piece selanjutnya dan manga lainnya. Jangan lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa dan ketemu lagi.